Kiki Saputri membalas bulian dari fansnya Blackpink. Salah satu tiktokers dilaporkan ke polisi karena penistaan agama. Gawai nakes membuat video yang sangat menghebohkan karena videonya mengandung unsur-unsur yang wadidaw. Bal-bal pakaian bekas sejumlah 10 miliar dibakar. Bagaimana berita selengkapnya? Tetap di sini di konten Popo Bukan Berita. Berita yang pertama datang dari salah satu artis papan atas Indonesia, yaitu Kiki Saputri. Sebelumnya memang dia telah dibully oleh netizen karena dia mengatai salah satu anggota Blackpink yang bernama Jennie pemalas dan seperti apa itu dia bilang kemarin. Jennie tuh kayak bocah suruh ngaji tapi nggak mau gitu. Ya seperti itulah. Banyak sekali bulian bahkan makian masuk ke akun dia. Dan dia pun membalas di Twitter. Dia mengupload foto di Twitter yang berisi perumpamaan tentang bagaimana fans-fans K-pop ini yang sangat wadidaw. Katanya, Kiki Saputri, sayang kita nonton bioskop yuk, ada film bagus hari ini. Yuk, gimana tadi filmnya? Filmnya overall bagus, tapi kok tumben ya artis itu aktingnya kurang menjiwai. Gak natural seperti biasanya, malah bagusan akting pemain keduanya. Dia kayaknya anak kecil yang masih ngantuk tapi disuruh sekolah. Jadinya kayak ogah-ogahan. Hahaha, iya. A few moments later. Bego, lu jangan asal ngebully artis idola kita ya. Lu gak tahu kan dia lagi kondisi apa waktu akting film itu? Lu tahu nggak dia lagi capek abis syuting film yang satu terus syuting film yang ini. Dia tuh punya panic attack kalau syuting. Lo kalau nggak tahu diam aja tot. Muka lu kayak monyet, beda sama dia jauh langit dan bumi. Netizen berikutnya, tahu lu kalau nggak beneran suka sama artisnya nggak usah FOMO sok-sokan mau nonton filmnya lo anjing. Cuma menu-menuhin kursi bioskop aja lo. Bisanya cuma ngebully idola gue lo babi. Punya mulut tuh dijaga. Gue sumpahin anak lo bakal jadi kayak apa yang lo katain ke dia. Ini kritikan, bukan kritikan sini. Ini komentar-komentar pedas dari netizen. Saudara-saudara ya, ini beda konteks ya. Dia kan datang menonton seperti layaknya Kiki Saputri datang menonton Blackpink ya kan. Dia komen dong kayak ini kayaknya nyanyinya ini kurang bagus ya, kayak lain atau bagaimana ya kan. Perumpamaan. Masa tidak boleh kita komplain, kan kita bayar ya kan. Netizen berikutnya, lo tuh artis baru. Kalau ada yang lo gak suka, lo diem aja, gak usah lo ngomong. Lo emang mau tanggung jawab kalau dia nggak mau syuting lagi gara-gara lo banyak bacot banget lo jadi orang. Itu perumpamaan yang Kiki Saputri sebutkan ya. Ini di postingan dia berikutnya di Twitter dia. Inilah yang terjadi sepanjang hari ini. Kita mulai masuk ke era untuk dipaksa menyukai apa yang mereka sukai. Kita dibungkam untuk tetap diam dan tidak boleh berpendapat. Banyak orang hanya bisa mendengar dan pindah ke mulut tanpa masuk ke otak terlebih dahulu. Bahkan untuk membedakan opini atau testimoni dengan bulian saja mereka tidak paham. Cipung pun sampai bingung, terheran-heran. Wah, makin panas Kiki Saputri versus K-popers, fans-fansnya Blackpink di Indonesia saat ini, saudara-saudara ya guys ya. Bahkan Kiki Saputri mengupload DM dari netizen yang lain yang sangat wadidaw. Minta maaf woi, gara-gara lu Blink Indo yang kena. Stres nih orang gara-gara sering ngerosti orang lain, dia pikir dia hebat. Lo dan nikah dan lo bakalan punya anak ke depannya. Jadi mikir kalau mau ngelakuin sesuatu dengan asal ngata-ngatain orang. Lu ngatain Jennie begitu emangnya lu udah keren. Muka kayak monyet aja bangga. Pedas ya guys ya. Sialan lu hina Jennie. Lu kalau gak suka gak usah sok kritik anjing. Sok iya lu anjing. Udah jelek menghina idola terpopuler. Sadar diri lo anjing. Pukimak lu bangsat. Wow, kocak amat sih Kiki tolol. Muka kayak monyet. Gue sumpahin mandul gak terima. WK goblok. Mandul gue doain Kiki mandul mampus. Haha goblok.
Ini sudah gila ini di luar konteks, ini sudah lalu ngoni sudah lalu. Dia katu komentar tentang lain kapung ini bawa sampai disumpah orang mandul. Astaga, berita. Ini berita breaking news yang sangat wadidaw ini ya guys ya. Oke, sekarang kita beralih ke berita selanjutnya. Salah satu TikTokers dilaporkan ke polisi karena penistaan agama. Apa yang dia lakukan? Langsung saja kita lihat. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka, waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepuk. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak ini ya? Kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Dia makan babi sambil dia bilang ya Allah, berarti dia beragama Muslim ya. Oke. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Udah. Cuma konten. Wow. Cuma konten dia bilang, saudara-saudara. Itulah yang menyebabkan dia dilaporkan ke polisi, saudara-saudara ya guys ya. TikTokers itu bernama Lina Mukherjee ya. Dia membagikan momen saat dirinya berada di sebuah restoran. Ia memperlihatkan jika dirinya akan mencoba mencicipi babi kriuk. Sekarang kita ke berita berikutnya. Salah satu pekerja yang ada di nakes mengupload video yang wadidaw ya. Dia mengupload video, dia membandingkan pelayanan mereka kalau melayani pasien yang BPJS dan pasien yang bukan BPJS. Kalau masyarakat biasa yang buat biasa kan, itu sudah menjadi hal yang biasa karena itu yang mereka alami. Ternyata mereka juga senang kalau melayani yang bukan BPJS. Ada apa ini? Mari sama-sama kita melihat video mereka, saudara-saudara. Ketika ada pasien umum mereka ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung ada video permintaan maaf, saudara-saudara. Ketika pasien BPJS masuk, lihat santai-santai. Ketika ada pasien umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami staf Puskesmas Lamun 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kenapa tidak minta maaf sambil joget-joget? Hey, tadi Anda bertiga buat video joget-joget, ini sekarang bagoyang ngoni tiga. Minta maaf sambil bagoyang supaya memang pas baku masuk antara tadi dan ini ya. BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan teman sejawat tenaga kesehatan seluruh Indonesia, khususnya Dinas Kesehatan Parigi Motong, BPJS Kesehatan Parigi Motong, dan seluruh. Cara bicara mereka bertiga sama, seirama, senada, sehati, seia, sekata. Memang berarti memang sudah latihan ya. Masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan video kami, yang sebenarnya pelayanan kami Puskesmas Lamun 2 tidak membedakan pasien umum dan pasien BPJS. Hanya konten, ini juga hanya konten tapi berimbas ya, berimbas serabas. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak diulangi lagi ya rekan-rekan nakes. Oke, kita ke berita berikutnya. Berita berikutnya datang dari pelawak Marcel Widianto. Dia sudah mempunyai anak dengan istrinya, yang saya juga baru tahu karena selama ini saya tahu dia sudah dekat, bahkan pacaran
pacaran atau sudah mau menikah dengan Celine ya. Tapi bisa dipastikan semuanya itu hanya settingan saudara-saudara. Tapi settingannya itu sangat wadidaw ya. Settingan mereka berdua itu sampai ada diupload foto berdua latar belakang berwarna biru, itu wadidaw ya. Membakar netizen Indonesia untuk semakin menyukai mereka, dan memang it works ya. Memang kalau dunia hiburan Indonesia itu tidak bisa jauh-jauh dari settingan, karena itu yang mereka mau saudara-saudara. Memang Marcel Widianto memang mendesain bagaimana mengangkat kepopulerannya dia bersama Celine dengan baik, yaitu settingan saudara-saudara. Aku cinta settingan dari Marcel Widianto ya. Doa dan berkat buat yang baik-baik buat Marcel, buatlah anaknya menjadi lebih pintar dan lebih baik ya Marcel ya. Terima kasih banyak Bapak Marcel Widianto. Next kita ke berita berikutnya. Ini Mendak bakar 730 bal pakaian, sepatu dan tas bekas impor senilai 10 miliar rupiah. Gimana masa kita beli impor gini, yang bener aja, ya kan? Ini impor. Tapi kalau lokal didaur ulang boleh. Seperti yang kita ketahui kemarin Bapak Jokowi sudah memperingatkan untuk stop semua impor pakaian-pakaian bekas, karena itu merusak industri tekstil dalam negeri, industri pakaian semuanya, sandang semuanya, sandang pangan, papan dan sebagainya lah ya yang ada di Indonesia ya guys ya, karena itu menghancurkan semuanya. Tapi sangat sayang juga karena banyak sekali pekerja-pekerja yang menjual baju-baju cabok seperti ini, baju-baju thrift, apalagi di kota Manado sangat banyak. Apa yang harus mereka lakukan ya? Ya begitulah, di Indonesia itu sesuatu kesalahan jika dilakukan secara bersama akan dianggap wajar. Kalau suatu kesalahan yang dilakukan oleh sedikit orang dianggap itu sangat salah. Contohnya ada orang di jalan bawa motor tidak pakai helm. Banyak kan di Indonesia, dianggap biasa. Jadi kalau ada polisi tilang, mbak ini ditilang ya mbak, itu sana ada yang tidak pakai helm juga, kenapa tidak ditilang? Itu kan sudah biasa. Itulah Indonesia. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi ya saudara-saudara. Mungkin begitu dulu berita-berita dari Popo Bukan Berita kali ini. Tumpul dan kadang tajam dan kadang pula dia tumpul lagi. Sampai jumpa di Popo Bukan Berita berikutnya. Dadah.